Halo sobat pendaki takutan, video kali ini benar-benar berbeda. Ini bukan cerita rekaan, bukan juga urban legend yang saya dengar dari orang lain. Ini adalah pengalaman nyata yang saya alami sendiri bersama 3 teman saya saat mendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah bulan Maret beberapa tahun lalu. Sampai hari ini kami berempat masih trauma dan tidak berani mendaki gunung manapun lagi. Nama saya Dimas. Cerita ini saya kirimkan ke channel ini karena saya ingin berbagi pengalaman dan juga sebagai peringatan buat kalian semua yang hobi naik gunung. Ada hal-hal di atas sana yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan yang paling penting, jangan pernah melewati puncak setelah maghrib. Bagian pertama, persiapan dan keberangkatan. Semuanya dimulai saat saya dan 3 teman saya, Rudi, Budi, dan Fajar, merencanakan untuk mendaki ke Gunung Sindoro. Kami sudah cukup berpengalaman dan sudah mendaki Merbabu, Lawu, Papandayan, dan beberapa gunung lainnya. Jadi kami merasa cukup pede untuk mendaki Sindoro. Kami berangkat dari Jogja naik mobil pukul 4 pagi. Targetnya sampai di base camp Ledung Pas sebelum jam 8 pagi supaya bisa mulai mendaki pagi-pagi dan sampai puncak di siang hari. Rencana turun sore hari dan menginap di pos 3 atau pos 2 sebelum turun keesokan harinya. Hal aneh dimulai sejak kami tiba di base camp. Di base camp, kami bertemu dengan seorang bapak-bapak porter lokal, namanya Pak Karno. Orangnya ramah tapi matanya tajam, seperti menatap dengan penuh perhitungan. Mau ke puncak mas? Tanya Pak Tarno. Iya pak, rencana sampai puncak siang terus turun sore hari, jawab Dimas. Pak Karno kemudian terdiam sebentar lalu menatap kami satu persatu. Kalau naik, jangan melewati puncak setelah jam 6 sore ya. Kalau belum sampai puncak jam 5 sore mending putar balik, jangan maksa, kata Pak Karno. Emang kenapa pak? Rian menimpali. Sindoro punya penunggu, namanya Eyang Rogo. Dia tidak suka ada manusia di puncak setelah maghrib. Sudah banyak pendaki yang hilang atau kesurupan karena memaksa melewati puncak pada malam hari. Tambah Pak Karno. Saat itu kami hanya menganggap itu sebagai cerita mistis lokal yang biasa. Setiap gunung pasti punya cerita begitu. Kami mengangguk sopan lalu segera mempersiapkan diri untuk mendaki. Seharusnya kami mendengarkan peringatan itu dengan serius. Bagian kedua, pendakian dimulai. Kami mulai mendaki sekitar pukul 8.30 pagi. Jalur Ledung Pas dikenal cukup menantang dengan tanjakan yang cukup curam dan medannya yang berbatu. Tapi cuaca pagi itu bagus, cerah dan kami dalam kondisi fit. Pos 1 kami lalui dengan lancar sekitar jam 10 pagi. Pos 2 sekitar jam 12 siang. Sampai sini semuanya masih normal. Kami istirahat, makan siang, ngobrol santai dan bercanda seperti biasanya. Hal aneh mulai terjadi saat kami melewati pos 3. Pos 3 itu berada di area hutan yang cukup rimbun. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dan cahaya matahari yang menembus dedaunan menciptakan suasana yang sedikit redup meskipun masih siang hari. Diam banget ya di sini, nggak ada suara burung sama sekali, kata Dimas. Benar, kami baru saja menyadari sejak masuk ke area pos 3 tidak ada suara satwa apapun. Biasanya di gunung kita akan mendengar kicau burung, suara serangga atau hewan lain, tapi di sini sunyi total, hanya terdengar suara angin dan hembusan angin pelan. Mungkin karena masih siang kali, biasanya hewan-hewan istirahat, kata Fajar. Kami mencoba mencari alasan logis, tapi entah kenapa suasana di pos 3 terasa berat. Ada tekanan di dada yang sulit banget dijelaskan. Gue kok merinding ya, padahal gak gini loh biasanya, kata Rian. Udah jangan dibahas, nanti malah suges, kata Dimas. Kami kemudian memutuskan untuk beristirahat sebentar, minum lalu melanjutkan perjalanan. Target kami adalah sampai di puncak sebelum jam 5 sore, tapi takdir berkata lain. Bagian ketiga, salah jalur. Setelah melewati pos 3, kami mulai memasuki jalur pendakian yang lebih terbuka, medan berbatu dan sedikit vegetasi. Seharusnya dari sini jalur sudah cukup jelas menuju puncak, tapi entah kenapa kami seperti tersesat. Menuju ke jalur puncak sekitar jam 4 sore. Kok gue ngerasa kita udah lewati tempat ini deh tadi, kata Budi. Mana mungkin, kita kan naik terus dari tadi, kata Rian. Tapi itu batu besar tadi kayak kepala itu, gue yakin kita udah lewatin loh tadi. Kami kemudian berhenti. Saya mengeluarkan GPS dan peta dan benar posisi kami berputar-putar di area yang sama. Padahal kami merasa terus mendaki naik. Ini aneh, GPS-nya kayaknya error deh atau gimana ya, kata Dimas. Fajar kemudian menjawab, apa kita memang berputar ya?
Kemudian suasana mulai tegang. Kami melihat jam sudah menunjukkan jam 4 sore. Matahari juga udah condong ke barat. Kita putar balik aja, ingat kata Pak Karno. Jangan lewat puncak setelah pukul jam 6 lewat siang sore, kata dia. Puncak udah deket kok, kelihatan tuh paling 30 menit juga sampai, kata Dimas. Keputusan bodoh pertama saya memaksa untuk tetap melanjutkan perjalanan. Kami terus mendaki, tapi semakin kami mendaki puncak terasa semakin jauh, seperti tidak pernah mendekat. Bagian 4, matahari terbenam. Jam 5.30 sore, matahari sudah sedikit rendah. Langit berubah jadi orange kemerahan dan kami belum juga sampai puncak. Bahkan yang lebih aneh, puncak yang tadi kelihatannya dekat, sekarang terasa sangat jauh. Lalu pukul 5.45, yang kami mendekati puncak. Dim, kita putar balik sekarang. Gue gak enak perasaan, kata Budi. Ya udah besok aja kita lanjut, kata Fajar. Tapi saya tetap keras kepala. Udah deket ini, bentar lagi juga sampai. Dan tepat saat saya mengucapkan itu, kami mendengar suara. Seperti suara gamelan. Samar-samar dari arah puncak. Terdengar suara gamelan Jawa dimainkan. Pelan tapi jelas, seperti ada orang yang sedang menggelar pertunjukan wayang di atas sana. Kami berempat terdiam dan saling pandang. Kalian dengar itu gak? Kata Rian. Gamelan, kata Dimas. Siapa yang bawa gamelan naik gunung? Kata Budi. Tidak mungkin ada orang yang bawa gamelan ke puncak gunung, itu gak masuk akal. Kita turun sekarang, sambung Fajar. Tapi saat kami ingin berbalik badan, kami melihatnya. Seorang anak kecil, anak laki-laki berusia sekitar 7-8 tahun, berdiri di tengah jalur, sekitar 10 meter di depan kami. Dia mengenakan baju kampung putih lusuh, celana hitam yang tidak memakai alas kaki. Anak itu hanya diam, menatap kami dengan mata kosong. Tidak ada suara, tidak ada emosi di wajahnya, dia hanya menatap. Dek, kamu dari mana? Kata Dimas. Anak itu tidak menjawab. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah puncak. Lalu berbisik. Suara terdengar jelas meskipun jaraknya jauh. Eyang tunggu kalian di sana, kata anak itu. Dan dalam sekejap mata anak itu menghilang. Tidak lari, tidak jalan. Menghilang gitu aja, seperti asap tertiup angin. Yuk lari, kata Budi. Bagian kelima, dikejar sesuatu. Kami berlari turun dengan panik, tidak peduli jalur, tidak peduli apa-apa. Kami hanya ingin menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Tapi semakin kami berlari, suasana semakin aneh. Langit berubah gelap dengan cepat. Terlalu cepat, dalam hitungan menit kami udah benar-benar malam. Padahal seharusnya masih ada sisa cahaya senja. Suara gamelan juga semakin keras. Sekarang disertai dengan suara tawa. Tawa banyak orang, tawa yang aneh dan tidak natural. Ada yang aneh dan ngikutin kita loh, kata Rian. Kami menoleh ke belakang dan kami melihatnya. Puluhan bayangan hitam seperti siluet manusia. Tapi tidak jelas bentuknya. Mereka bergerak dengan cepat, melompat dari batu ke batu, mengejar kami dengan kecepatan yang tidak wajar. Jangan lihat ke belakang terus, lari, teriak Fajar. Headlamp kami juga udah kami nyalakan, tapi cahayanya seperti diredam. Hanya menerangi beberapa meter di depan kami. Sekeliling jadi gelap gulita. Budi tiba-tiba tersandung sesuatu dan terjatuh. Aduh, kami berhenti dan membantu Budi berdiri. Dan saat itulah kami melihat dengan jelas. Salah satu bayangan hitam itu berdiri hanya sekitar 2 meter di depan kami. Tinggi, kurus dan kepalanya seperti botak. Dan matanya agak merah-merah dan menyala. Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya seperti ingin meraih sesuatu. Dimas lalu berteriak, lari, lari sekarang. Kami berlari dengan sisa tenaga. Budi yang kakinya terluka tapi dia tetap berlari. Dan kami sudah di puncak dan kami terus lari. Suara gamelan semakin keras. Sekarang disertai dengan suara orang-orang menangis, meraung, berteriak seperti ada ratusan orang di sekitar kami yang tidak terlihat. Bagian 6. Terjebak di dalam hutan. Kami terus berlari tanpa arah, sampai akhirnya kami menyadari, kami tidak lagi di jalur pendakian. Kami berada di tengah hutan yang sangat gelap, pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan di bawah kami penuh dengan semak belukar. Hutan gelap saat malam hari. Rian, kita di mana ini? Gue nggak tahu, GPS juga nggak fungsi, kata Dimas. Semua alat navigasi kami tidak bekerja, kompas berputar-putar, GPS juga error. Bahkan sinyal HP tidak ada. Kami berkumpul, saling berpegangan tangan, napas kami tersengal-sengal. Kita diriin tenda di sini aja ya, kita tunggu sampai pagi, kata Fajar. Gile lu, mau tidur di sini, yang bener aja, kata Dimas. Daripada jalan terus gak jelas kita bisa nyasar, kata Fajar.
Lalu setelah perdebatan singkat kami memutuskan untuk mendirikan tenda darurat menggunakan flysheet. Posisi kami sangat defensif, punggung menghadap ke pohon besar dan kami semua berkumpul di dalam satu tenda kecil. Suara gamelan sudah berhenti, tapi kesunyian ini justru lebih mengerikan. Kami duduk di dalam kegelapan, tidak ada yang berani tidur. Kami hanya duduk saling memegang tangan dan berdoa dalam hati. Sampai kami mendengar suara langkah kaki dari luar tenda. Kriuk, 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 seperti seseorang menginjak ranting-ranting kering. Langkahnya pelan tapi jelas, berputar mengelilingi tenda kami. Budi berbisik, ada sesuatu di luar. Dimas juga dengan suara berbisik, jangan gerak, jangan bikin suara. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu tenda kami. Lalu kami mendengar suara teriakan napas panjang. Seperti seseorang mencium sesuatu. Suara dari luar terdengar, serak dan juga tua. Bau manusia muda. Kami membeku, tapi tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Kenapa kalian tidak ke puncak? Yang sudah tunggu. Sudah siapkan jamuan, kata suaranya yang serak dan mengerikan. Suara itu mulai tertawa. Pelan, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, flysheet tenda kami ditarik dari luar dengan kencang. Set! Rian, waduh! Kami semua berteriak, refleks memegang flysheet kami dari dalam dengan erat. Tarik-menarik terjadi. Sesuatu dari luar menarik dengan kekuatan yang luar biasa. Sementara kami berempat mencoba mempertahankannya. Lepaskan kami tidak bermaksud mengganggu, teriak Dimas. Tiba-tiba tarikan itu berhenti dan sunyi. Lalu kami mendengar suara itu lagi. Tapi kali ini berbisik tepat di telinga saya, meskipun dia berada di luar jauh di tenda. Besok, Eyang akan menjemput kalian satu persatu. Dan suara langkah kaki itu pergi menjauh. Bagian 7, malam yang panjang. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup kami. Kami tidak tidur sama sekali, hanya duduk berpelukan dan terus berdoa. Setiap suara membuat kami berlonjak, setiap hembusan angin membuat kami merinding. Lalu sekitar jam 2 dini hari, ada aneh hal terjadi. Fajar tiba-tiba diam, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Jar, kamu kenapa? Tanya Dimas. Enggak ada jawaban. Fajar terus menatap kosong, lalu dia mulai berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Suara tua, serak persis dengan suara yang kami dengar di luar tenda tadi. Fajar, dengan suara agak serak dia berbicara. Kalian gak boleh pergi, yang belum selesai dengan kalian. Fajar, sadar lu, teriak Budi. Rian juga menampar-nampar pipi Fajar dengan keras, tapi Fajar tidak bereaksi. Dia terus menatap kosong dan tersenyum dengan senyuman yang aneh. Satu dari kalian harus tinggal di sini, kata Fajar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kata Rian. Rian mulai membaca ayat-ayat suci dengan sebisanya. Saya dan Budi ikut membaca, suara kami gemetaran dan kami terus membaca. Perlahan Fajar mulai berkedip. Matanya berkaca-kaca dan dia kembali ke kesadarannya. Gue kenapa tadi? Lu barusan kesurupan, kata Dimas. Fajar langsung menangis. Kami berempat berpelukan menangis dan terus berdoa sampai subuh. Bagian 8. Fajar menyingsing. Saat cahaya mulai muncul, suasana berubah. Suara-suara aneh berhenti. Tekanan berat di dada kami sedikit berkurang. Lalu kami beranikan diri keluar dari tenda. Yang kami lihat membuat kami tercengang. Ternyata kami berada di tengah-tengah hutan yang sangat rimbun. Di sekitar tenda kami, puluhan, tidak, mungkin ratusan jejak kaki jalan dengan kaki telanjang mengelilingi tenda kami berkali-kali. Seperti banyak orang berjalan melingkari tenda kami semalaman. Tapi yang paling mengerikan, jejak kaki itu tidak sempurna. Ada yang hanya memiliki 3 jari, ada yang kakinya terlalu panjang, gak kayak manusia normal. Dan ada juga beberapa yang jari kakinya kebalik seperti menghadap ke belakang. Astaga, kata Budi. Kita harus turun sekarang juga, teriak Rian. Kami segera berkemas dan mencoba mencari jalur turun. Dengan bantuan matahari pagi, kami bisa melihat arah. Kami turun mengikuti kemiringan medan, berharap bisa menemukan jalur atau bertemu dengan pendaki lain. Bagian 9. Menemukan jalur. Setelah berjalan sekitar 2 jam, akhirnya kami menemukan jalur setapak. Kami tidak tahu itu jalur apa, tapi kami mengikutinya dengan harapan jalur itu akan membawa kami keluar dari gunung ini. Saat sedang berjalan, kami melihat seseorang berjalan dari arah berlawanan. Seorang bapak-bapak porter. Pak, teriak Dimas. Porter itu menghampiri kami, dan kami kaget. Itu Pak Karno.
Kalian yang kemarin kan, kata Pak Karno. Pak kami tersesat Pak. Pak Karno melihat kondisi kami. Wajah kami pucat, mata kami sembab, dan tubuh kami gemetaran. Kalian melewati puncak setelah maghrib kan, kata Pak Karno. Kami mengangguk lemah. Pak Karno menghela napas panjang. Syukur kalian masih lengkap selamat. Sudah berapa banyak pendaki yang saya kasih tahu tapi tetap maksa, dan beberapa dari mereka itu nggak pernah turun loh. Pak, sebenarnya apa yang ada di atas sana? Tanya Dimas. Pak Karno terdiam sebentar. Yang Rogo, dia menjaga Sindoro. Dia adalah seseorang raja kecil yang betapa di gunung itu ratusan tahun lalu. Katanya dia mencapai kesaktian tertinggi dan memilih untuk tetap tinggal di gunung itu selamanya. Dia nggak suka ada manusia di puncak sana. Setelah maghrib, karena itu waktu dia melakukan ritual. Yang kalian lihat semalam itu adalah pengikut-pengikutnya. Jin, setan, dan roh-roh mengabdi kepadanya. Kalian beruntung masih bisa hidup semua. Tapi tadi malam sesuatu masuk ke tubuh saya, kata Fajar. Pak Karno menatap Fajar dengan serius. Kamu harus dibersihkan. Nanti di base camp ada sesepuh yang bisa bantu. Kalau tidak dibersihkan, itu bisa bawa pengaruh buruk ke kehidupanmu, kata Pak Karno. Kami mengikuti Pak Karno turun gunung. Sepanjang perjalanan dia terus membaca doa-doa. Anehnya setelah dia membaca doa-doa itu, kami merasa lebih tenang, seperti ada perlindungan yang mengikuti kami. Bagian 10 tiba di base camp. Kami tiba di base camp sekitar jam 12 siang. Pak Karno membawa kami ke rumah sesepuh desa, Mbah Domo. Beliau adalah juru kunci spiritual Gunung Sindoro. Mbah Domo adalah seorang kakek tua, rambutnya sudah putih semua, tapi matanya tajam dan penuh dengan wibawa. Setelah mendengar cerita dari kami, Mbah Domo mengangguk-angguk. Kalian udah masuk terlalu dalam, tapi syukurlah kalian masih bisa keluar. Yang Rogo sebenarnya nggak jahat, tapi dia sangat tegas soal aturan. Puncak setelah maghrib adalah miliknya, manusia tidak boleh mengganggu. Kata Mbak Domo, kemudian melakukan ritual pembersihan untuk kami. Kami dimandikan dengan air bunga, diasapi dengan kemenyan, dan dibacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Selama ritual, Fajar tiba-tiba muntah. Muntahannya hitam pekat dan berbau busuk. Keluar kamu. Tidak usah ikut tanah ini, dia bukan bagian dari kalian, kata Mbah Domo. Setelah ritual selesai, kami merasa jauh lebih ringan, seperti beban berat di pundak kami diangkat dari tubuh. Kalian boleh mendaki lagi, tapi ingat aturan, hormati penunggu gunung dan jangan sembarangan. Jangan sombong, alam punya penguasanya sendiri, tambah Mbah Domo. Epilog, kami turun gunung di hari itu juga. Tidak ada yang berani menginap lebih lama. Sepanjang perjalanan pulang ke Jogja, kami diam. Tidak ada yang bicara. Yang terjadi semalam itu masih terus berputar di kepala kami. Sampai sekarang, beberapa tahun kemudian, kami berempat masih trauma. Rian udah gak pernah mendaki lagi. Budi berhenti dari komunitas mendaki. Fajar juga masih sering mengalami mimpi buruk dan terus rutin datang ke orang pintar untuk dibersihkan. Dan saya mengirimkan cerita ini ke channel ini sebagai peringatan. Alam itu indah, gunung itu menantang, tapi jangan pernah lupa ada penguasa di setiap tempat, ada aturan yang harus kita taati. Jangan seperti kami yang keras kepala dan harus membayarnya dengan trauma seumur hidup. Untuk kalian yang ingin mendaki Gunung Sindoro atau gunung-gunung lainnya, dengarkan nasihat penduduk lokal. Mereka tahu yang tidak kita tahu. Jangan lewati puncak setelah maghrib ataupun apapun alasannya. Dan selalu berdoa sebelum mendaki dan meminta izin kepada yang memiliki gunung tersebut. Kalau kondisi sudah tidak memungkinkan, putar balik dan jangan memaksakan ego. Alam itu bukan musuh, tapi kita harus menghormatinya. Saya tidak tahu apakah yang Rogo itu benar-benar ada atau hanya halusinasi kami. Karena mungkin kami kelelahan atau hipoksia. Tapi yang jelas apa yang kami alami semalam itu terlihat nyata. Jejak kami di sekitar tenda itu kelihatan nyata. Kesurupan Fajar juga nyata. Dan trauma yang kami alami sampai saat ini itu juga semuanya nyata. Untuk sobat pendaki takutan yang membaca ini, jadilah pendaki yang bijak. Kegagalan sampai ke puncak itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah memaksakan diri dan akhirnya celaka. Salam lestari.